Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, dari Fakultas Teknik Informatika, ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Analitik Network Process atau MP dalam pengambilan keputusan perekrutan karyawan studi kasus PT Nextwave. Adapun proposal skripsi saya ini dibimbing oleh dosen pembimbing satu yaitu Bapak Budi Arifitama, terima kasih, dan dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Yada Buloh, terima kasih telah membimbing saya untuk mengerjakan proposal skripsi ini. Latar belakang proses rekrutmen calon kandidat karyawan pada PTN Express masih menggunakan sistem perhitungan secara manual. Manajer personalia melakukan seleksi karyawan dengan perhitungan menggunakan Microsoft Excel mulai psikotes hingga wawancara akhir dengan cara mengecek satu persatu pegawai mana yang berhak menjadi pegawai tetap. Proses pemilihan seperti ini akan membuat kesulitan dalam menentukan objektivitas pengambilan keputusan, penilaian yang tidak akurat, serta memakan waktu yang lama. Untuk meningkatkan kualitas dalam rekrutmen, dibutuhkan sebuah sistem terkomputerasi yang dapat menyimpan data tes para calon karyawan dan dapat menganalisa hasil tes tersebut, sehingga proses penilaian dapat efektif dan efisien. Selain data tes, indikator yang digunakan untuk penilaian adalah umur, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja calon karyawan. Salah satu metode untuk menganalisa hasil tes calon karyawan adalah Analytic Network Process atau ANP. Analytic Network Process atau ANP adalah bentuk yang lebih umum dari Analytic Hierarchy Process atau HEP, yang menggabungkan umpan balik dan hubungan saling ketergantungan antar elemen keputusan dan alternatif. Hal ini memberikan pendekatan yang lebih akurat ketika memodelkan masalah keputusan yang kompleks. Batasan masalah pada aplikasi ini ada beberapa batasan ya dalam menganalisa kemampuan calon karyawan, yaitu hasil penilaian calon karyawan didapatkan dari hasil interview dan tes tulis yang dilaksanakan oleh bagian personalia. Data calon karyawan yang diambil merupakan data calon karyawan yang melamar di PT Nextwave. Indikator yang digunakan adalah hasil tes tulis, usia, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja. Jumlah alternatif solusi yang diambil sebanyak 11 orang. Algoritma yang dibutuhkan dalam seleksi calon karyawan adalah Analytic Data Process. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, apakah metode Analytic Data Process atau AMP dapat mengatasi permasalahan dalam seleksi perekrutan karyawan di perusahaan Nextwave. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode Analytic Data Process atau AMP agar penilaian yang dilakukan dapat membantu PT Nextwave dalam seleksi calon karyawan. Manfaat penelitian bagi perusahaan: analisa perekrutan karyawan yang dilakukan perusahaan semakin efektif dan efisien dengan dukungan aplikasi pendukung keputusan dengan menggunakan metode Analytic Network Process. Bagi mahasiswa, mahasiswa dapat menalurkan ilmu yang telah dipelajari pada saat perkuliahan dalam membangun aplikasi pendukung keputusan dengan menggunakan metode Analytic Network Process atau MP untuk mendukung kinerja PT Nextwave dalam perekrutan karyawan. Metodologi penelitian. Sini saya menggunakan metodologi penelitian yaitu studi pustaka, pengumpulan data, implementasi Analytic Network Process atau AMP, pengujian, analisis, dan simulasi AMP. Studi pustaka. Tahap pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan meninjau penelitian terdahulu, terutama yang terkait dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Studi pustaka yang pertama adalah terkait pengambilan keputusan perekrutan karyawan di perusahaan Nextwave dengan melakukan studi pustaka. Penelitian ini menjadi baik karena tidak hanya berdasarkan dari penelitian sendiri, namun juga dari penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti atau para ahli sebelumnya. Pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah pengumpulan data tentang pengambilan keputusan perekrutan karyawan di perusahaan Nextwave. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara. Pada penelitian ini menggunakan 4 kriteria dan 5 alternatif
terhadap 5 karyawan adalah Alamsyah, Budi, Sherly, Della, dan Erlan. Untuk contoh perhitungan menggunakan AMP pada sebab ini menggunakan sampel 5 alternatif dari total 11. Berikut tahapan untuk menghitung dengan metode AMP untuk proses perekrutan karyawan. Langkah pertama adalah menentukan kriteria yang akan digunakan sebagai acuan dalam pemilihan perekrutan karyawan. Data kriteria sendiri menjadi acuan untuk terima atau tidaknya calon kandidat karyawannya. Berikut kriteria yang didapat. Sini ada tabel kriteria yang terdiri dari kode dan kriteria yang saya beri kode C1 nilai ujian bakat, C2 interview user, C3 kepribadian, C4 alasan bekerja. Langkah selanjutnya adalah menentukan alternatif yang akan diuji cobakan dengan perhitungan ANP berdasarkan kriteria yang ada. Data alternatif sendiri berisi data-data calon karyawan yang akan direkrut oleh PT Nextwave. Berikut adalah tabel alternatif yang akan digunakan dalam perhitungan. Sini ada tabel alternatif terdiri dari kode dan nama kandidat. Yang saya beri kodenya A1, yaitu nama kandidatnya Alamsah. Kode A2, nama kandidatnya Budi. Kode A3, nama kandidatnya Sherly. Kode A4, nama kandidatnya Della. Kode A5, nama kandidatnya Erlan. Langkah selanjutnya, sebelum melakukan perhitungan NP untuk melakukan proses rekrutmen, maka selanjutnya kita perlu data nilai masing-masing alternatif terhadap kriteria yang ada. Untuk kemudian kita lakukan perhitungan AMP untuk mendapatkan calon karyawan di perusahaan Nextwave. Berikut adalah tabel nilai alternatif calon karyawan di perusahaan Nextwave. Yang di bawah ini ada tabel nilai alternatif dari penilaian di bagian personalia PT Nextwave. Pada tabel ini, ya, pada tabel di atas menjelaskan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan sekali setahun oleh pejabat penilai dan acuan penilaian yang diterapkan pada USM atau ujian saringan masuk. Sesuai formulir penilaian tenaga edukasi USM, adapun nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut. Kategori 1 yaitu terdiri dari nilai 0 sampai 20 yang artinya sangat kurang. Kategori 2 yang terdiri dari nilai 21 sampai 40 yang artinya kurang. Kategori 3 yang terdiri dari nilai 41 sampai 60 yang artinya adalah cukup. Kategori 4 yang terdiri dari nilai 61 sampai 80 yang artinya baik. Kategori 5 yang terdiri dari nilai 81 sampai 100 yang artinya baik sekali. Implementasi metode analitik metode proses AMP adalah teori umum pengukuran relatif yang digunakan untuk menentukan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria kontrol. Sati 2005. ANP merupakan teori matematika yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dependence atau feedback secara sistematis yang dapat menangkap dan mengkombinasikan faktor-faktor tangible dan intangible. Pengujian setelah tahap pelatihan model akan diuji untuk melihat performa dan evaluasi model. Pada tahap ini, lakukan pengelompokan data yang telah dilakukan pengujian berdasarkan varietas dengan menggunakan tabel confusion matrix. Pengujian model dilakukan dengan menggunakan data uji. Terdapat 4 kriteria pendukung dalam menetapkan karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Pembobotan dengan AMP membutuhkan model yang mempresentasikan saling keterkaitan antar kriteria dan kriteria yang dimilikinya. Ada 2 kontrol yang diperhatikan dalam memodelkan sistem yang hendak diketahui bobotnya. Kontrol pertama adalah kontrol hierarki yang menunjukkan keterkaitan kriteria dan subkriterianya. Pada kontrol ini tidak membutuhkan struktur hierarki seperti pada metode AHP. Sini adalah struktur network. Struktur network berfungsi untuk menentukan pengaruh atau saling tergantungan antar kriteria. Dalam pemilihan karyawan terbaik terdapat 4 kriteria, yaitu nilai uji bakat yang terdiri dari C1, kriteria interview usia yang saya beri kode C2, kriteria kepribadian saya beri kode C3, dan kriteria alasan bekerja saya beri kode C4. Yang di tengah ini adalah kriteria alternatif terdiri dari si A1, A2, dan si A3. Pada penelitian ini hanya mengambil 3 sampel alternatif pemilihan karyawan terbaik. Analisa dan simulasi ANP.
analisa merupakan tahap yang menjadi dasar proses pembuatan pada tahap selanjutnya. Pada tahap analisa sistem ini, penulis menggunakan metode ANP untuk melakukan analisa calon kandidat mana yang harus diterima. Matriks pembandingan berpasangan kriteria ini berfungsi untuk mendapatkan nilai eigen dan melihat konsistensi rasio perbandingan atau CR, di mana syarat CR kurang lebih 0,1. Nilai perbandingan ini diperoleh dari pengambilan keputusan, menentukan eigenvektor dan memeriksa rasio konsistensi. Perhitungan eigenvektor dengan cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matrik, kemudian membagi setiap nilai sel kolom dengan total kolom dan menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan dibagi N. Nilai eigen dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nilai X yang artinya adalah eigenvektor, Wij yang artinya nilai sel kolom dan satu baris, nilai atau WJ adalah jumlah total kolom, jumlah nilai metrik yang dibandingkan atau kita sebutnya N. Jadi nilai eigen dihitung dengan langkah-langkah yaitu Wij dibagi WJ dibagi dengan N. Selanjutnya adalah max, A max. Nilai A max cara menghitungnya adalah nilai eigen 1 dikali jumlah kolom 1 ditambah nilai eigen 2 dikali jumlah kolom 2. Setelah mendapatkan Max, kemudian mencari konsistensi indeks atau CI sebagai berikut. Nilai CI, cara menghitungnya adalah nilai Max dibagi dengan nilai N atau jumlah metrik yang dibandingkan dibagi lagi dengan nilai jumlah metrik yang dibandingkan atau N dikurangi 1. Keterangannya adalah CI yaitu konsistensi indeks, RI atau random index, Amax nilai eigen terbesar, N jumlah matriks yang dibandingkan. Dengan membandingkan CI dengan RI, maka didapatkan patokan untuk menentukan tingkat konsistensi suatu metrik yang disebut dengan konsistensi CR dengan rumus CI atau konsistensi indeks dibagi dengan RI atau random index. Matriks perbandingan berpasangan kriteria terhadap alternatif. Di sini ada tabel kriteria perbandingan berpasangan terhadap alternatif. Dari matriks perbandingan di samping, maka dapat dihitung nilai eigenvektor, lambda maksimum, indeks konsistensi, atau CI, dan indeks rasio atau CR. Nilai eigenvektor diperoleh dari baris pertama, dibagi dengan jumlah nilai pada kolom pertama, ditambah baris kedua, yang dibagi dengan jumlah nilai kolom kedua, dan seterusnya. Dibagi dengan jumlah kriteria yang dibandingkan. Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan tentang jumlah kolom pertama, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0,33 yang hasilnya 3,33. Jumlah pada kolom 2 yaitu 1 tambah 1 tambah 0,33 tambah 0,33 yang hasilnya adalah 0,6. Jumlah pada kolom ketiga yang menjelaskan bahwa 1 tambah 3 tambah 1 tambah 0,50 yang hasilnya adalah 5,50. Jumlah pada kolom keempat 3 tambah 3 tambah 2 tambah 1 yang hasilnya adalah 9,00. Berikut adalah nilai eigenvektor terhadap metrik perbandingan berpasangan kriteria terhadap alternatif. Di sini di tabel eigenvektor terhadap matriks perbandingan berpasangan kriteria terhadap alternatif. Dan di sini kita menghitung nilai Mx diperoleh. Nilai Mx itu diperoleh dari nilai eigen 1 kali jumlah kolom 1 yaitu 3,33 dikali 0,29 ditambah 2,66 dikali 0,388 ditambah 5,50 dikali 0,21 tambah 9,00 dikali 0,11. Hasilnya adalah 4,12. Dan ini adalah CI. CI itu adalah nilai Mx dibagi dengan nilai N. Nilai N itu dari kolom total kolom ini. Itu ada 4. Kemudian dibagi jadi nilai N
dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,04. Lanjutnya adalah menghitung masing-masing nilai alternatif berdasarkan kriteria. Yang tabel di bawah ini adalah tabel penilaian yang diberikan oleh penjabat penilai dari PT Nextwave. Kemudian dialihkan nilai kriteria dengan nilai bobot, maka didapatkan dengan tabel di bawah ini. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.